Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Nur Hazana selaku moderator dari kelompok 3. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Mutiara Septiani Hazrawati, Desi Ayustina Stairenley, Rosa Apriselia Pakiding, Armiansyah, dan Hikmawati. Pada hari ini, kami akan menayangkan hasil diskusi kami dengan tema Pembakuan Ejaan dan Istilah Bahasa Indonesia. Materi ini akan dibawakan oleh Saudari Desi Ayustina Stairenley. Kami persilahkan. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang pembakuan ejaan dan istilah dalam bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Ayustina Stairenley dari kelompok 3. Pembakuan kosakata. Bahasa baku disebut juga bahasa standar yang merupakan nilai komunikatif yang tinggi, yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi, dan pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan, ejaan baku, istilah atau kosakata baku, tata bahasa baku, serta lafal baku. Konsep baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas, terutama dalam dunia pendidikan. Nah, berbicara pembakuan kosakata, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pembakuan kosakata adalah proses. Artinya, pembakuan bukanlah hasil kata yang berupa kata baku. Secara gramatikal, pembakuan dapat dimaknai langkah menuju kosakata baku. Dengan begitu, pembakuan dapat dikatakan sebagai tindakan bagaimana sebuah kosakata dikatakan baku atau tidak. Selanjutnya, legenda EYD dan kelahiran PUBI. Sejarah Kongres Bahasa Indonesia I. Meresmikan Bahasa Persatuan dari Ejaan. Pada 16 Agustus 1972, pemerintah lewat keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 meresmikan lagi ejaan baru yang bernama ejaan yang disempurnakan atau bisa disebut dengan EYD. Ejaan ini telah menantinya dan terus mengiringinya sampai anak itu bisa berbaju toga. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang makin pesat. Demikian ditulis kepada Badan Pengembangan dari Pembinaan Bahasa saat itu dalam pengantar pedoman tersebut. Menyempurnakan yang telah disempurnakan. Demikian tujuan PUBI lahir. Rupanya, apa yang sebelumnya disebutkan sempurna, ternyata belum tentu dianggap sempurna pada waktu-waktu kemudian. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Hikmah. Pengertian ejaan. Ejaan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi khusus dan segi umum. Secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi kata. Kelompok kata atau kalimat. Secara umum, ejaan berarti keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Dari keterangan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ejaan merupakan hal-hal mencakup penulisan huruf, penulisan kata, termasuk singkatan, akronomi, angka dan lambang bilangan, serta penggunaan tanda baca. Selain itu, juga tentang pelafalan dan peraturan dalam penyerapan unsur asing. Fungsi ejaan: 1. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa. 2. Sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. 3. Alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. 4. Membantu pemahaman pembaca di dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Penggunaan huruf pada pedoman EYD. A. Penggunaan huruf kapital. 1. Jabatan tidak diikuti nama orang. 2. Huruf pertama nama bangsa. 3. Nama geografi sebagai nama jenis. 4. Setiap unsur bentuk ulang sempurna. 5.
penulisan kata depan dan kata sambung. B. Penulisan huruf miring. 1. Penulisan nama buku. 2. Penulisan penegasan kata dan penulisan bahasa asing. 3. Penulisan kata ilmiah. C. Penulisan gabungan kata. 1. Penulisan gabungan kata. 2. Penulisan gabungan kata istilah khusus penulisan gabungan kata serangkai. Penggunaan EYD yang benar pada angka dan tanda baca. A. Penulisan angka digunakan untuk ukuran panjang, berat, luas dan sisi suatu waktu, nilai uang, dan kuantitas. B. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi dan melainkan. E. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerian. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di antara tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Tanda ulang 2 atau angka 2 biasa. Tanda ulang dapat dipakai dalam tulisan cepat dan notula untuk menyatakan pengulangan kata dasar. Pembentukan istilah. Sejalan dengan berkembangnya zaman, perkembangan bahasa juga ikut berkembang dan mengalami banyak perubahan, seperti peristilahan dalam sebuah bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah bermakna kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep dalam bidang tertentu. Di samping kata istilah, ada pula kata turunan istilah yang lain, yaitu peristilahan dengan bermakna perihal istilah dan semantik peristilahan yang intinya hampir mirip, di mana semantik juga membahas mengenai makna atau arti sebuah kata. Definisi istilah. Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Tata istilah. Tata istilah adalah perangkat peraturan pembentukan istilah dan kumpulan istilah yang dihasilkan. Istilah khusus dan istilah umum. Istilah khusus ialah istilah yang pemakaiannya atau maknanya terbatas pada suatu bidang tertentu. Sedangkan istilah umum ialah istilah yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum. Kata dasar peristilahan ialah bentuk bahasa yang dipakai sebagai istilah dengan tidak mengalami penurunan bentuk atau yang dipakai sebagai alas istilah yang berbentuk turunan. Imbuhan peristilahan ialah bentuk yang ditambahkan pada bentuk dasar sehingga menghasilkan bentuk turunan yang dipakai sebagai istilah. Kata berimbuhan peristilahan ialah istilah berbentuk turunan yang terdiri atas kata dasar dan imbuhan. Kata ulang peristilahan ialah istilah yang berupa ulangan kata dasar seutuhnya atau sebagiannya dengan atau tanpa pengimbuhan bunyi. Gabungan kata peristilahan ialah istilah yang terbentuk dari beberapa kata. Perangkat kata peristilahan ialah kumpulan istilah yang dijabarkan dari bentuk yang sama, baik dengan proses penambahan, pengurangan, maupun dengan proses penurunan kata. Aspek semantik peristilahan terbagi menjadi 3. Yang pertama, perangkat istilah yang bersistem. Yang kedua, sinonim dan kesinoniman, homonim dan kehomoniman. Dan yang ketiga, hiponim dan kehiponiman kepoliseman.
Dari materi di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa berbicara pembakuan kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan pembakuan adalah proses. Artinya, pembakuan bukanlah hasil kata yang berupa kata baku. Secara gramatikal, pembakuan dapat dimaknai dengan langkah menjadi kosakata baku. Dengan begitu, pembakuan dapat dikatakan sebagai tindakan bagaimana sebuah kosakata dikatakan baku atau tidak. Ejaan ditinjau dari segi terbagi menjadi dua, yaitu segi khusus dan segi umum. Secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata, atau kalimat. Sedangkan secara umum, ejaan berarti keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungan dengan tanda baca. Ejaan yang disempurnakan bertujuan untuk dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini perlu diperhatikan dalam ejaan yang disempurnakan atau ejaan EYD, seperti pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Dari uraian yang telah kami susun tadi, maka pembaca dalam menggunakan bahasa Indonesia hendaknya sesuai dengan kaidah ejaan yang telah ditentukan, yaitu ejaan yang disempurnakan atau ejaan EYD. Itulah tadi materi presentasi kami. Sekian dan terima kasih.